Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari kami terkasih. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu online pada malam ini. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar Bapak Ibu dan saudara-saudari kami tidak ketinggalan konten-konten pelayanan kami. Dan juga Bapak Ibu boleh men-share dan membagikan ibadah ini kepada saudara-saudari kita yang lainnya. Tetaplah bersukacita dalam Tuhan, saudara-saudari kami yang terkasih. Hari ini kita berkumpul di hadapannya dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Marilah kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan karena Dia adalah sumber segala kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup. Kiranya saat-saat ini kita habiskan dalam hadirat Tuhan, menguatkan iman kita dan memperbarui sukacita dalam hati kita. Tema kita malam ini merawat sukacita yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jones Panjaitan MTH. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada hari ini. Engkau adalah sumber sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kami. Di hadapan-Mu kami ingin merawat dan memelihara sukacita yang Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami berkumpul di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kami bersukacita. Kami memuji-Mu karena segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Engkau telah memberikan kepada kami kehidupan yang berharga dan menganugerahi kami kasih karunia-Mu yang melimpah. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami dapat merawat sukacita kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantulah kami untuk selalu mengingat bahwa sukacita sejati berasal daripada Engkau Tuhan. Begitu juga Tuhan, pada malam ini kami berdoa buat Bapak Pendeta Jones Panjaitan yang akan menaburkan firman Tuhan. Berikanlah kepadanya hikmat dan pengertian yang dalam akan firman-Mu. Mampukan dia untuk menyampaikan firman-Mu dengan penuh kuasa, sehingga dapat menjangkau hati dan pikiran setiap orang yang mendengarkannya. Kami juga mendoakan kesehatan, kekuatan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Berkatilah Bapak Pendeta dan keluarganya. Berikanlah mereka perlindungan dan hikmat dalam menjalani kehidupan. Terimalah doa kami pada malam ini ya Tuhan. Semoga sukacita kami terus mengalir dan menjadi saksi bagi dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudari kami terkasih, renungan kita hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Jones Panjaitan MTH. Beliau saat ini melayani di gereja HKBP Pardamaian Medan. Dan renungan khotbah kita diambil dari Filipi 4 ayat 4. Marilah kita buka hati kita untuk menerima berkat melalui firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam layanan firman di dalam ibadah tengah minggu ini. Saya Pendeta Jones Panjaitan akan membawakan firman Tuhan bagi kita yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan topik pada malam ini yaitu merawat sukacita. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa topik ini menjadi penting untuk kita dengarkan pada malam ini? Merawat sukacita itu sangat penting. Kenapa sukacita harus dirawat? Karena memang sejatinya sukacita itu bukanlah milik kita. Tapi sukacita itu berasal daripada Tuhan. Untuk itulah banyak orang di hari-hari ini yang kehilangan sukacita. Bukan berarti tidak ada sukacita. Tapi kehilangan sukacita karena itu dari dirinya sendiri. Banyak orang saat ini yang sukacitanya hilang hanya karena melihat orang lain. Orang lain bertambah hartanya, dia yang sakit. Orang lain yang bagus pendidikannya, dia juga sakit. Orang lain tambah AC di rumahnya, dia yang kedinginan. Jadi ini susah. Artinya sukacita kita bisa hilang dengan hanya melihat orang lain. Jadi kalau hidup kita hanya melihat keberadaan orang lain, tidak pernah mensyukuri apa yang ada pada kita, sukacita kita juga hilang. Itulah yang diajarkan oleh Paulus. Mengapa dia mengajarkan itu kepada jemaat yang di dalam banyak persoalan, tantangan, dan tekanan pada saat itu tentang keimanannya? Karena orang Kristen harusnya memahami bahwa sumber sukacita bukanlah situasi mereka. Tetapi sumber sukacita orang percaya adalah di dalam Tuhan. Nah ini dia. Kalau situasi yang menentukan sukacita kita, ketika kita mengalami duka cita, pergumulan di dalam rumah tangga, pergumulan kepada anak, pergumulan di pekerjaan, ini situasi yang mempengaruhi sukacita kita. Sementara di dalam situasi yang sedang bergumul, sedang berduka cita, sedang memikirkan banyaknya pengeluaran untuk anak yang sedang sekolah, yang minum susu dan lain sebagainya. Ini mungkin akan mengurangi sukacita kita. Tapi sadarkah kita ketika kita mengingat kebesaran Tuhan dan bersyukur untuk pemberian Tuhan, sukacita itu akan mulai muncul. Kita mulai tertawa, kita mulai tersenyum, dan kita mulai berkata-kata kepada orang lain tentang apa yang kita rasakan. Ternyata membicarakan penderitaanmu dan pergumulanmu pun Tuhan mampu untuk menyelipkan sukacita di dalam. Jika kita mempercayai perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita, di keterbatasan kita, maka di situ kita mampu untuk melihat sukacita yang daripada Tuhan. Maka sukacita itu tidak bisa dipenjarakan oleh apapun. Maka sukacita itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Di surat ini Paulus bukan merasakan sukacita, dia mengatakan sukacita. Kalau dia katakan bersukacitalah di dalam Tuhan, situasinya Paulus sedang dipenjara. Artinya dia mau mengatakan itu bahwa jeruji penjara juga tidak mampu membatasi sukacita yang begitu besar dari Tuhan. Nah kalau itu tidak dibatasi, maka peluang kita untuk selalu bersukacita tentu
akan selalu ada dalam kehidupan kita. Entah apapun saat ini pergumulan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Entah apapun persoalan, apapun yang kau rasakan, ingatlah, peliharalah sukacita yang telah diberikan oleh Tuhan. Karena itu yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita yang mungkin terlihat begitu pedih, yang mungkin terlihat itu tidak mungkin, tapi Tuhan mampu untuk memberikan sukacita itu sebagai kekuatan kita untuk berpengharapan. Dan ingatlah, sukacita bukanlah milik kita, tapi sukacita adalah bersumber daripada Tuhan. Maka sukacitamu tidak ditentukan oleh situasi. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimana situasimu, sukacita Tuhan akan selalu ada padamu. Rawatlah sukacita itu dengan banyak-banyak berfokus kepada Tuhan. Dengan banyak-banyak memikirkan dan mensyukuri apa yang ada padamu. Maka kita akan menjadi umat-umat yang bersyukur. Tidak lagi melihat rumput tetangga selalu lebih hijau, tapi rumput tetangga itu bisa menjadi sukacita bagi kita ketika kita mau bersyukur. Maka ketika kita melihat orang lain prestasinya bagus, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku ikut terberkati. Aku turut bersukacita karena saudaraku ada yang bagus prestasinya. Maka doaku dan harapanku, biar Tuhan juga memberkati aku. Kan kira-kira begitu. Kalau sudah begitu cara berpikir kita kepada Tuhan, maka tidak ada lagi orang yang kedinginan ketika tetangganya membeli ASI. Nah, ini juga yang menjadi pelajaran bagi kita di tengah-tengah situasi hidup kita yang mungkin banyak pergumulan. Maka kita boleh memakai firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 2 kali kata-kata ini ditekankan oleh Paulus supaya kita tetap bersukacita. Rawatlah sukacita yang diberikan oleh Tuhan ini menjadi senjata kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan bersukacitalah kita mampu untuk terus memelihara kekuatan, motivasi diri kita untuk teguh di dalam iman, untuk teguh di dalam pengharapan, dan untuk teguh selalu senantiasa melanjutkan perjalanan kehidupan kita ini di dalam Tuhan. Maka diberkatilah setiap orang yang senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang senantiasa mau merawat sukacita itu dalam hidupnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang memberikan sukacita ini ya Tuhan dari kemurahan ya Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan sukacita Tuhan yang Kau berikan dalam segala situasi kehidupan kami. Dan itu tidak ditentukan oleh diri kami. Karena sukacita itu hanyalah ada di dalam Tuhan. Maka melalui firman Tuhan ini semakin teguhkan kami untuk merawat sukacita yang daripada Engkau. Sehingga kami terus boleh diberikan kekuatan, boleh diteguhkan untuk tetap ya Tuhan berpengharapan kepadamu di tengah-tengah segala situasi kehidupan kami. Bapa, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati setiap pekerjaan. Engkau juga ya Tuhan yang menjamah setiap jemaat-Mu yang mungkin dalam keadaan sakit. Engkau memberkati obat yang mereka makan. Engkau memberkati upaya medis menjadi kesembuhan bagi mereka. Dan anak-anak mereka yang sedang kuliah, sekolah, mencari pekerjaan dan mencari jodoh ya Tuhan, kami yakin dan percaya sumber kemurahan-Mu ya Tuhan. Yang dapat menunjukkan masa depan, yang dapat memberikan ya Tuhan jodoh terbaik bagi mereka atas kasih setia-Mu ya Tuhan yang menuntun langkah mereka. Tuhan, Kau berkati seluruhnya pelayan-pelayan dan juga ya Tuhan seluruh kru dan juga Inang Margaret, Silvia Margaret Kota Barat di dalam wartakan Injil-Mu melalui media sosial ini ya Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, dan Engkau juga memberkati setiap umat-Mu yang boleh mendengarkan firman ini ya Tuhan,
menjadi sukacita bagi hidup mereka. Terpujilah Engkau, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.